Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, hasil pertandingan Timnas Indonesia U24 versus China Taipei U24. Strategi Sintayong di Timnas Indonesia diakui kelayakannya oleh negara tetangga. Dan Erick Thohir segera rancang strategi ampuh skuad Garuda. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia U24 Aran Indra Syafri telah menjalani laga kedua Asian Games 3 menghadapi China Taipei pada hari Kamis sore kemarin. Laga yang digelar di Stadion Zhejiang Normal University Stadium itu berjalan sangat alot, di mana skuad Garuda Muda terpaksa mengakui keunggulan China Taipei dengan skor 1-0. Gol tersebut diciptakan oleh Chi Wenyan pada menit ke-47 usai menerima umpan rekannya di sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia. Saat itu dirinya berada di area yang kosong, tidak ada yang menggawalnya. Tentu dengan hasil kekalahan ini, Timnas Indonesia U24 Aran Indra Syafri harus berjuang mati-matian untuk menghadapi Korea Utara di laga pamungkas grup F nanti. Mengingat beberapa waktu lalu dirinya ingin membawa anak asuhnya lolos ke babak fase grup. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U24 sendiri akan menghadapi Korea Utara pada hari Minggu 24 September mendatang. Timnas Indonesia mengalami kekalahan di laga kedua Asian Games Group F. Tentu dengan hasil tersebut membuat para supporter Timnas terkejut. Sebab sebagaimana diketahui, skuad Garuda belakangan ini sedang mengalami tren positif, yakni tradisi kemenangan. Hasil ini pun membuat rekor kemenangan Indra Syafri terputus. Terlepas dari hasil laga kemarin, beberapa momen pun tak luput dari sorotan supporter Timnas Indonesia. Di mana saat laga berjalan banyak para pemain yang masih salah passing dan miskomunikasi, sehingga selama pertandingan terlihat tidak terarah. Walaupun sudah melakukan rotasi, permainan skuad Aran Indra Syafri masih belum ada gregetnya. Pemain yang mencetak gol di laga pertama pun belum memiliki peran penting di laga kali ini. Tentu harapan para supporter, staf kepelatihan Timnas Indonesia U24 melakukan banyak evaluasi, yakni terhadap kesalahan dari laga ini, dan berharap tidak cepat puas dengan apa yang mereka dapatkan. Salah satu pemain muda yang dimiliki Indonesia kini sedang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pemain yang dimaksud adalah Lionel Sinathrya. Sebagaimana diketahui, pemain berusia 16 tahun ini sebelumnya masuk ke seleksi nasional untuk memperkuat skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17. Namun pada akhirnya dirinya dicoret staf kepelatihan Timnas Indonesia U17. Usai dicoret, anak dari Dario Sinathrya itu diantar lagi ke Prancis, yakni untuk menimba ilmu yang lebih baik, yakni di PSG Pro Academy Grand Geneva. Siapa sangka Lionel Sinathrya begitu disegani di Eropa. Menurut sang ayah, Lionel langsung naik kelas ke level U19, meski sebenarnya ia masih berusia 17 tahun. Hal itu ia ungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut dirinya juga menambahkan anak keduanya, yakni Diego Sinathrya yang juga didapuk sebagai kapten PSG U16. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak putaran final Piala Asia U23 tahun depan, yakni usai menyambut bersih laga kualifikasi beberapa waktu yang lalu. Namun setelah memastikan lolos, tim pelatih bahkan hingga PSSI pun langsung dibuat pusing. Sebab ajang 2 tahunan ini bakal berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang, dan tidak termasuk di kalender FIFA. Situasi ini tentu saja membuat klub-klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke Timnas U23. Apalagi buat tim-tim yang dibela penggawa Garuda Muda di luar negeri. Erick Thohir sejatinya sudah melobi klub luar negeri untuk melepas pemain guna menghadapi turnamen Piala Asia U23 itu. Namun, klub-klub luar negeri itu belum memberikan jawaban terkait pelepasan pemainnya. Tentu hal ini juga membuat Sintayong pusing, sebab sebagaimana diketahui, para pemain abroad selalu menjadi andalan Sintayong di skuadnya. Selain itu, Erick Thohir menambahkan jika untuk pemain yang berkarir di Liga 1, dipastikan tidak ada masalah. Sebab ex-presiden Inter Milan ini mengatakan kompetisi Seri Liga 1 diliburkan selama Timnas Indonesia bertanding di Piala Asia U23 tahun depan. Ada kabar mengejutkan datang dari salah satu rival Timnas Indonesia. Pelatih Vietnam Hoang Anh Tuan dinilai supporter Vietnam gagal membawa timnya ke arah yang benar. Vietnam U24 sendiri sebenarnya menang cukup besar, yakni 4-2 atas Mongolia, tim terlemah di grup B Asian Games 2022. Namun kemenangan itu tak memberi kesan positif.
Hong An-tuan justru dinilai telah mempermalukan negaranya lewat kemenangan itu. Vietnam seharusnya bisa lebih banyak mencetak gol. Selain itu, Golden Stars muda juga seharusnya tidak bisa kebobolan dari lawan seperti Mongolia di saat mereka satu grup dengan Iran dan Arab Saudi. Menanggapi hal itu, Hong An-tuan pun sadar timnya berada dalam posisi sulit. Bahkan ketika mengandalkan peringkat ketiga terbaik babak kualifikasi, ia perlu modal besar untuk itu. Hasil dan gaya bermain Vietnam melawan Mongolia yang jadi sumber masalahnya. Hong An-tuan pun menyadari kekesalan masyarakat pecinta sepak bola negaranya. Nasihat bijak pun diberikan publik Vietnam melalui media lokalnya, yakni Soa.vn, di mana mereka meminta pelatih Vietnam berguru ke Indra Syafri, di mana Indra membangun timnas U24 Indonesia tampil cukup impresif di Asian Games 2022 walaupun tanpa sederet pemain utama. Salah satu pemain abroad timnas Indonesia mendapati sorotan khusus dari pelatih di tim yang ia bela. Pelatih Jeonnam Dragons, Lee Jong-kwan, rupanya masih memendam kekecewaan kepada Asdaq Kuala Bahar. Ia mendapatkan kartu merah pada akhir pekan kemarin, sehingga absen ketika Jeonnam Dragons menang atas Jeongnam Ansan 1-0 pada Rabu sore lalu dalam lanjutan K-League 2 Korea Selatan. Permainan keras yang diperagakan Asnawi ini membuat Jong-kwan kesal. Sebelum duel melawan Jeongnam Ansan, Jong-kwan mengkritik Asnawi dengan menyebutkan sang pemain tidak hanya membawa namanya sendiri, melainkan nama negara juga. Di samping itu, ex-pemain PSM Makassar itu saat ini dikabarkan sedang didekati salah satu klub dari Liga 1 Korea. Bahkan kabar tersebut bocor hingga ke negara tetangga Malaysia. PSSI telah resmi membentuk tim independen mafia bola. Hal tersebut telah diumumkan secara langsung melalui Ketum PSSI Erick Thohir pada hari Rabu kemarin. Erick menegaskan PSSI pimpinannya benar-benar ingin memberantas mafia sepak bola yang berkeliaran hingga mungkin ada di tubuh federasi. Menariknya, tim Satgas Independen Mafia Bola ini memiliki akses laporan ke Presiden Jokowi hingga langsung ke FIFA. Hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir, di mana ia mengaku tidak akan menutup-nutupi segala kegiatan PSSI di bawah kepemimpinannya dan siap disidang untuk hal tersebut. Meski begitu, rencana dan langkah PSSI ini mendapatkan banyak sorotan dari publik tanah air. Reaksi negatif khususnya terhadap adanya sosok Akmal Marhali. Banyak yang menanyakan kapasitas Akmal Marhali di dalam tim Satgas tersebut. Tak sedikit juga yang membenturkan dengan aksinya menentang Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Tepatnya untuk memberikan hukuman terhadap Persis Solo yang enggan melepas Ramadan Sananta ke timnas U24 Indonesia di Asian Games. Akmal juga menyinggung Kaisang Pangarep dan bahkan Presiden Jokowi dengan mempertanyakan keberanian PSSI memberikan hukuman terhadap klub milik putra presiden itu. Selain itu, dirinya juga kerap mengkritik kebijakan PSSI maupun pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sebagaimana diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong tak memiliki agenda melatih timnas Indonesia usai membawa Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Walaupun tak memiliki agenda melatih timnas, namun Sintayong tak bisa bersantai sama sekali. Saat tim asuhannya libur pun dia masih sibuk memantau pertandingan Liga 1, yakni untuk mencari pemain baru terbaik. Bahkan pelatih Korea Selatan itu pun akhir-akhir ini terlihat sibuk bersama tim pelatihnya untuk menemui pengurus PSSI. Hal tersebut terlihat dalam unggahan Instagram anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam unggahan tersebut, dirinya tengah bertemu dengan Sintayong dan membahas soal naturalisasi pemain serta hal lainnya. Tentu hal ini pun dilakukan untuk kemajuan timnas Indonesia di kancah dunia. Sebagai informasi, agenda terdekat untuk skuad Garuda adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Sebagaimana diketahui, salah satu rival timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu telah memecat pelatih tim mudanya usai tampil buruk di saat kualifikasi Piala Asia U23. Federasi Sepak Bola Malaysia hingga saat ini pun belum mengumumkan pelatih sebagai pengganti dari Ella Farasan. Meski begitu, sejumlah nama telah dikaitkan dengan posisi pelatih skuad Harimau Muda. Di antara nama yang disebut-sebut layak untuk menggantikan posisi Ella Farasan adalah Kim Pan-gon. Pengamat sepak bola Malaysia Datuk Dr. Pekan Ramli mendukung penuh Kim Pan-gon pelatih Harimau Muda. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut mampu mendongkrak Harimau Muda. Pendapat serupa juga disampaikan oleh pelatih berpengalaman asal Malaysia Azrai Kor Abdullah. Azrai mengaku saat ini belum ada pelatih lokal yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ella Farasan. Menurutnya, Kim Pan-gon merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh skuad Harimau Muda. Jika memang ditunjuk memimpin timnas U23 Malaysia, maka Kim Pan-gon akan mengikuti jejak kompatriotnya Sintayong.
Yakni selain menjadi pelatih timnas senior, Sintayong juga merangkap sebagai juru taktik timnas U23 Indonesia.